Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Peristiwa longsor terjadi di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa 27 Mei, segera pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Akibatnya ada 4 bangunan dan 6 korban yang tertimbun material longsoran. Tim pencari langsung bergerak cepat untuk mencari dan mengevakuasi korban yang masih terjebak. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah terhubung bersama kami jurnalis Tribun Kaltim Gregorius Agung Salmon. Selamat malam Gregorius. Selamat malam Mbak Siska. Baik Grego, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi longsor? Apakah seluruh korban saat ini sudah ditemukan? Baik Mbak Siska, tadi sekitar pukul 6.00 tim SAR gabungan sudah istirahat untuk melakukan proses pencarian terhadap korban longsor yang mengakibatkan 4 rumah warga yang ikut terdampak gitu, dan akan dilanjutkan pada besok pagi sekitar pukul 7 akan dilakukan proses pencarian kembali terhadap 1 korban, yaitu ibu dari si Ayu begitu. Baik Grego, lalu bisa dijelaskan bagaimana kronologi longsor yang menimpa rumah warga di Samarinda ini, apa yang jadi pemicu longsoran? Ya, tadi berdasarkan penjelasan dari tim Basarnas di lokasi bahwa memang kondisi tanah yang tanah labil ya gitu, dan curah hujan yang cukup tinggi membuat terjadinya longsor di wilayah tersebut. Dan memang beberapa belakangan ini tim BPD Kota Samarinda untuk mewaspada terhadap lokasi di situ, gitu, untuk waspada terhadap longsor begitu. Namun karena curah hujan yang cukup tinggi, akhirnya terjadilah longsor tadi siang sekitar pukul 12 lewat begitu. Baik, Grego, tadi tim pencari langsung bergerak cepat untuk mengevakuasi para korban. Lalu apa yang jadi kendala dari tim pencari hingga proses pencarian harus dilanjutkan esok hari? Oke, terkendala di lapangan tim SAR gabungan ini karena tanah yang terus bergerak dan bangunan beton ya gitu, bangunan beton membuat tim SAR sulit untuk mengevakuasi, dan apalagi ada bangunan di depannya itu masih berdiri kokoh yang masih utuh begitu, sehingga besok pagi akan dilanjutkan untuk pencarian, dan kemudian akses menuju bangunan yang ada korban di dalamnya itu juga sempit, sehingga untuk masuk alat berat untuk evakuasi akan dilanjutkan besok begitu. Baik, Grego, apakah para korban ini masih satu keluarga dan juga bagaimana kondisi terkini mereka saat ini? Ya, betul sekali, mereka satu keluarga gitu. Dan pada saat kejadian tadi, berdasarkan cerita dari orang tua dari si Ayu, bahwa pada saat kejadian itu ayah dari si Ayu ini sempat minta tolong kepada warga sekitar dan teriak kepada anak dan istrinya untuk cepat keluar. Namun karena kondisi dan situasi kejadian yang begitu cepat membuat anak dan ibunya tertimpa begitu, sehingga si ayahnya Ayu ini cepat melarikan diri atau cepat terhindar, atau sehingga cepat terhindar maksud kami, untuk bisa menyelamatkan diri atas kejadian tersebut begitu. Dan saat ini si Ayu sendiri masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Umum Samarinda begitu. Baik, Grego, ada lagi yang bisa Anda sampaikan terkait peristiwa longsor di Samarinda ini? Baik, untuk peristiwa longsor sendiri di Jalan Gerlia ini, Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, proses pencarian akan dilanjutkan besok pagi, dan tim SAR akan gerakan 1 alat ekskavator, dan kemungkinan besar akan ditambahkan untuk proses mempercepat evakuasi terhadap korban begitu. Kita laksanakan penyoringan, kita pastikan untuk puing-puing bangunan itu tidak ada pergerakan lagi untuk mengamankan tim rescue yang bergerak di lapangan.
Apa kendalanya, Bang? Kalau kendalanya saat ini memang masih kontur itu masih labil ya, jadi masih bergeser. Tadi juga kami sempat melaksanakan proses evakuasi, itu terjadi 4 kali pergerakan tanah. Tapi alhamdulillah dengan kita melaksanakan sistem soring, korban berhasil kita keluarkan. Kondisi korban gimana, Bang? Korban selamat, perempuan atas nama Ibu Ayu. Selanjutnya apa nih, Bang? Saat ini kita telah melaksanakan pencarian untuk yang kedua. Ya, alhamdulillah saat ini informasi dari rekan-rekan sudah menemukan lokasi dari ibu dari Ibu Ayu. Dan alhamdulillah juga korban saat ini masih dalam kondisi hidup ya. Jadi akan kita upayakan semaksimal mungkin dan secepat mungkin untuk proses evakuasinya. Oh, siap. Oke, makasih Bang ya. Terima kasih, Bang. Ya, Bu. Jalan ke situ, jangan ngejepit. Buka. Kalau mau di atas saja dibongkar sedikit-sedikit. Itu ada terjadi beton. Iya. Ya. Jalannya muter gini. Muter sini ya. Iya itu. Setelah kita laksanakan penyoringan, kita pastikan untuk puing-puing bangunan itu tidak ada pergerakan lagi untuk mengamankan tim rescue yang bergerak di lapangan. Apa kendalanya, Bang? Kalau kendalanya saat ini memang masih kontur itu masih labil ya, jadi masih bergeser. Tadi juga kami sempat. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Peristiwa longsor terjadi di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa 27 Mei, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Akibatnya ada 4 bangunan dan 6 korban yang tertimbun material longsoran. Tim pencari langsung bergerak cepat untuk mencari dan mengevakuasi korban yang masih terjebak. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah terhubung bersama kami jurnalis Tribun Kaltim Gregorius Agung Salmon. Selamat malam, Gregorius. Selamat malam, Mbak Siska. Baik, Grego, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi longsor? Apakah seluruh korban saat ini sudah ditemukan? Baik, Mbak Siska, tadi sekitar pukul 6.00 tim SAR gabungan sudah istirahat untuk melakukan proses pencarian terhadap korban longsor yang mengakibatkan 4 rumah warga yang ikut terdampak, gitu. Dan akan dilanjutkan pada besok pagi sekitar pukul 7 akan dilakukan proses pencarian kembali terhadap 1 korban, yaitu ibu dari si Ayu, begitu. Baik, Grego, lalu bisa dijelaskan bagaimana kronologi longsor yang menimpa rumah warga di Samarinda ini, apa yang jadi pemicu longsoran? Ya, tadi berdasarkan penjelasan dari tim Basarnas di lokasi bahwa memang kondisi tanah yang tanah labil ya, gitu, dan curah hujan yang cukup tinggi membuat terjadinya longsor di wilayah tersebut.
Dan memang beberapa belakangan ini tim BPD Kota Samarinda untuk mewaspada terhadap lokasi di situ, itu untuk waspada terhadap longsor begitu. Namun karena curah hujan yang cukup tinggi, akhirnya terjadilah longsor tadi siang sekitar pukul 12 lewat begitu. Baik, Grego, tadi tim pencari langsung bergerak cepat untuk mengevakuasi para korban. Lalu apa yang jadi kendala dari tim pencari hingga proses pencarian harus dilanjutkan esok hari? Oke, terkendala di lapangan tim SAR gabungan ini karena tanah yang terus bergerak dan bangunan beton ya, gitu, bangunan beton membuat tim SAR sulit untuk mengevakuasi. Dan apalagi ada bangunan di depannya itu masih berdiri kokoh yang masih utuh begitu, sehingga besok pagi akan dilanjutkan untuk pencarian dan kemudian akses menuju bangunan yang ada korban di dalamnya itu juga sempit, sehingga untuk masuk alat berat untuk evakuasi akan dilanjutkan besok begitu. Siska. Baik. Grego, apakah para korban ini masih satu keluarga dan juga bagaimana kondisi terkini mereka saat ini? Ya betul sekali, mereka satu keluarga gitu. Dan pada saat kejadian tadi berdasarkan cerita dari orang tua dari si Ayu bahwa pada saat kejadian itu ayah dari si Ayu ini sempat minta tolong kepada warga sekitar dan teriak kepada anak dan istrinya untuk cepat keluar, namun karena kondisi dan situasi kejadian yang begitu cepat membuat anak dan ibunya tertimpa begitu, sehingga si ayahnya Ayu ini cepat melarikan diri atau cepat terhindar sehingga cepat terhindar maksud kami untuk bisa menyelamatkan diri atas kejadian tersebut begitu. Peristiwa longsor terjadi di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa 27 Mei, segera pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Akibatnya ada 4 bangunan dan 6 korban yang tertimbun material longsoran. Tim pencari langsung bergerak cepat untuk mencari dan mengevakuasi korban yang masih terjebak. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah terhubung bersama kami jurnalis Tribun Kaltim Gregorius Agung Salmon. Selamat malam, Gregorius. Selamat malam, Mbak Siska. Baik, Grego, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi longsor? Apakah seluruh korban saat ini sudah ditemukan? Baik, Mbak Siska, tadi sekitar pukul 6.00 tim SAR gabungan sudah istirahat untuk melakukan proses pencarian terhadap korban longsor yang mengakibatkan 4 rumah warga yang ikut terdampak itu, dan akan dilanjutkan pada besok pagi sekitar pukul 7 akan dilakukan proses pencarian kembali terhadap satu korban, yaitu ibu dari si Ayu begitu. Baik, Grego, lalu bisa dijelaskan bagaimana kronologi longsor yang menimpa rumah warga di Samarinda ini, apa yang jadi pemicu longsoran? Ya, tadi berdasarkan penjelasan dari tim Basarnas di lokasi bahwa memang kondisi tanah yang tanah labil ya, gitu, dan curah hujan yang cukup tinggi membuat terjadinya longsor di wilayah tersebut. Dan memang beberapa belakangan ini tim BPD Kota Samarinda untuk mewaspada terhadap lokasi di situ, itu untuk waspada terhadap longsor begitu. Namun karena curah hujan yang cukup tinggi, akhirnya terjadilah longsor tadi siang sekitar pukul 12 lewat begitu. Baik, Grego, tadi tim pencari langsung bergerak cepat untuk mengevakuasi para korban. Lalu apa yang jadi kendala dari tim pencari hingga proses pencarian harus dilanjutkan esok hari? Oke, terkendala di lapangan tim SAR gabungan ini karena tanah yang terus bergerak dan bangunan beton ya, gitu, bangunan beton membuat tim SAR sulit untuk mengevakuasi, dan apalagi ada bangunan di depannya itu masih berdiri kokoh yang masih utuh begitu, sehingga besok pagi akan dilanjutkan untuk pencarian
dan kemudian akses menuju bangunan yang ada korban di dalamnya itu juga sempit, sehingga untuk masuk alat berat untuk evakuasi akan dilanjutkan besok begitu. Siska. Baik. Grego, apakah para korban ini masih satu keluarga dan juga bagaimana kondisi terkini mereka saat ini? Ya, betul sekali, mereka satu keluarga gitu. Dan pada saat kejadian tadi berdasarkan cerita dari orang tua dari si Ayu, bahwa pada saat kejadian itu ayah dari si Ayu ini sempat minta tolong kepada warga sekitar dan teriak kepada anak dan istrinya untuk cepat keluar. Namun karena kondisi dan situasi kejadian yang begitu cepat membuat anak dan ibunya tertimpa begitu, sehingga si ayahnya Ayu ini cepat melarikan diri atau cepat terhindar, atau sehingga cepat terhindar maksud kami untuk bisa menyelamatkan diri atas kejadian tersebut begitu. Dan saat ini si Ayu sendiri masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Umum Samarinda begitu. Baik, Grego, ada lagi yang bisa Anda sampaikan terkait peristiwa longsor di Samarinda ini? Baik, untuk peristiwa longsor sendiri di Jalan Gerlia ini, Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, proses pencarian akan dilanjutkan besok pagi, dan tim SAR akan gerakan satu alat ekskavator dan kemungkinan besar akan ditambahkan untuk proses mempercepat evakuasi terhadap korban. Begitu. Melaksanakan penyoringan, kita pastikan untuk puing-puing bangunan itu tidak ada pergerakan lagi untuk mengamankan tim rescue yang bergerak di lapangan. Apa kendalanya, Bang? Kalau kendalanya saat ini memang kontur itu masih labil ya, jadi masih bergeser. Tadi juga kami sempat melaksanakan proses evakuasi, itu terjadi 4 kali pergerakan tanah. Tapi alhamdulillah dengan kita melaksanakan sistem soring, korban berhasil kita keluarkan. Kondisi korban gimana, Bang? Korban selamat, perempuan atas nama Ibu Ayu. Selanjutnya apa nih, Bang? Saat ini kita telah melaksanakan pencarian untuk yang kedua. Ya, alhamdulillah saat ini informasi dari rekan-rekan sudah menemukan lokasi dari ibu dari Ibu Ayu. Dan alhamdulillah juga korban saat ini masih dalam kondisi hidup ya. Jadi akan kita upayakan semaksimal mungkin dan secepat mungkin untuk proses evakuasinya. Oh, siap. Oke, makasih Bang ya. Terima kasih, Bang. Buka jalan di situ, jangan sempit. Buka. Kalau mau di atas saja dibongkar sedikit-sedikit. Itu ada gergaji beton. Ini jalannya muter gini. Muter sini. Dia itu Iya.
Peristiwa longsor terjadi di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa 27 Mei, sekira pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Akibatnya ada 4 bangunan dan 6 korban yang tertimbun material longsoran. Tim pencari langsung bergerak cepat untuk mencari dan mengevakuasi korban yang masih terjebak. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah terhubung bersama kami jurnalis Tribun Kaltim Gregorius Agung Salmon. Selamat malam Gregorius. Selamat malam Mbak Siska. Baik Grego, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi longsor? Apakah seluruh korban saat ini sudah ditemukan? Baik Mbak Siska, tadi sekitar pukul 6.00 tim SAR gabungan sudah istirahat untuk melakukan proses pencarian terhadap korban longsor yang mengakibatkan 4 rumah warga yang ikut terdampak gitu, dan akan dilanjutkan pada besok pagi sekitar pukul 7 akan dilakukan proses pencarian kembali terhadap 1 korban, yaitu ibu dari si Ayu begitu. Baik Grego, lalu bisa dijelaskan bagaimana kronologi longsor yang menimpa rumah warga di Samarinda ini, apa yang jadi pemicu longsoran? Ya, tadi berdasarkan penjelasan dari tim Basarnas di lokasi bahwa memang kondisi tanah yang tanah labil ya gitu, dan curah hujan yang cukup tinggi membuat terjadinya longsor di wilayah tersebut. Dan memang beberapa belakangan ini tim BPD Kota Samarinda untuk mewaspada terhadap lokasi di situ, gitu, untuk waspada terhadap longsor begitu. Namun karena curah hujan yang cukup tinggi, akhirnya terjadilah longsor tadi siang sekitar pukul 12 lewat begitu. Baik, Grego, tadi tim pencari langsung bergerak cepat untuk mengevakuasi para korban. Lalu apa yang jadi kendala dari tim pencari hingga proses pencarian harus dilanjutkan esok hari? Oke. Terkendala di lapangan tim SAR gabungan ini karena tanah yang terus bergerak dan bangunan beton ya, gitu, bangunan beton membuat tim SAR sulit untuk mengevakuasi, dan apalagi ada bangunan di depannya itu masih berdiri kokoh yang masih utuh begitu, sehingga besok pagi akan dilanjutkan untuk pencarian, dan kemudian akses menuju bangunan yang ada korban di dalamnya itu juga sempit, sehingga untuk masuk alat berat untuk evakuasi akan dilanjutkan besok begitu. Baik, Grego, apakah para korban ini masih satu keluarga dan juga bagaimana kondisi terkini mereka saat ini? Ya, betul sekali, mereka satu keluarga gitu, dan pada saat kejadian tadi berdasarkan cerita dari orang tua dari si Ayu bahwa pada saat kejadian itu ayah dari si Ayu ini sempat minta tolong kepada warga sekitar dan teriak kepada anak dan istrinya untuk cepat keluar. Namun karena kondisi dan situasi kejadian yang begitu cepat membuat anak dan ibunya tertimpa begitu, sehingga si ayahnya Ayu ini cepat melarikan diri atau cepat terhindar, atau sehingga cepat terhindar maksud kami untuk bisa menyelamatkan diri atas kejadian tersebut begitu. Dan saat ini si Ayu sendiri masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Umum Samarinda begitu. Baik, Grego, ada lagi yang bisa Anda sampaikan terkait peristiwa longsor di Samarinda ini? Baik, untuk peristiwa longsor sendiri di Jalan Gerlia ini, Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, proses pencarian akan dilanjutkan besok pagi, dan tim SAR akan gerakan 1 alat ekskavator, dan kemungkinan besar akan ditambahkan untuk proses mempercepat evakuasi terhadap korban begitu. Melaksanakan penyoringan, kita pastikan untuk puing-puing bangunan itu tidak ada pergerakan lagi untuk mengamankan tim rescue yang bergerak di lapangan. Apa kendalanya, Bang? Kalau kendalanya saat ini memang masih kontur itu masih labil ya, jadi masih bergeser. Tadi juga kami sempat melaksanakan proses evakuasi untuk terjadi 4 kali pergerakan kanan. Tapi alhamdulillah
dengan kita melaksanakan sistem soring, korban berhasil kita keluarkan. Kondisi korban gimana, Bang? Korban selamat, perempuan atas nama Ibu Ayu. Selanjutnya apa nih, Bang? Saat ini kita telah melaksanakan pencarian untuk yang kedua. Ya, alhamdulillah saat ini informasi dari rekan-rekan sudah menemukan lokasi dari ibu dari Ibu Ayu. Dan alhamdulillah juga korban saat ini masih dalam kondisi hidup ya. Jadi akan kita upayakan semaksimal mungkin dan secepat mungkin untuk proses evakuasinya. Oh, siap. Oke, makasih Bang ya. Buka jalan di situ, jangan sempit. Buka. Kalau mau di atas saja dibongkar sedikit-sedikit. Itu ada gergaji beton. Iya. Ini jalannya muter gini. Muter sini ya. Dia itu Peristiwa longsor terjadi di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa 27 Mei, sekira pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Akibatnya ada 4 bangunan dan 6 korban yang tertimbun material longsoran. Tim pencari langsung bergerak cepat untuk mencari dan mengevakuasi korban yang masih terjebak. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah terhubung bersama kami jurnalis Tribun Kaltim Gregorius Agung Salmon. Selamat malam Gregorius. Selamat malam Mbak Siska. Baik Grego, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi longsor? Apakah seluruh korban saat ini sudah ditemukan? Baik Mbak Siska, tadi sekitar pukul 6.00 tim SAR gabungan sudah istirahat untuk melakukan proses pencarian terhadap korban longsor yang mengakibatkan 4 rumah warga yang ikut terdampak gitu, dan akan dilanjutkan pada besok pagi sekitar pukul 7 akan dilakukan proses pencarian kembali terhadap 1 korban, yaitu ibu dari si Ayu begitu. Baik Grego, lalu bisa dijelaskan bagaimana kronologi longsor yang menimpa rumah warga di Samarinda ini, apa yang jadi pemicu longsoran? Ya, tadi berdasarkan penjelasan dari tim Basarnas di lokasi bahwa memang kondisi tanah yang tanah labil ya gitu, dan curah hujan yang cukup tinggi membuat terjadinya longsor di wilayah tersebut. Dan memang beberapa belakangan ini tim BPD Kota Samarinda untuk mewaspada terhadap lokasi di situ, itu untuk waspada terhadap longsor begitu. Namun karena curah hujan yang cukup tinggi, akhirnya terjadilah longsor tadi siang sekitar pukul 12 lewat begitu. Baik Grego, tadi tim pencari langsung bergerak cepat untuk mengevakuasi para korban. Lalu apa yang jadi kendala dari tim pencari hingga proses pencarian harus dilanjutkan esok hari? Oke.
terkendala di lapangan tim SAR gabungan ini karena tanah yang terus bergerak dan bangunan beton ya, gitu, bangunan beton membuat tim SAR sulit untuk mengevakuasi, dan apalagi ada bangunan di depannya itu masih berdiri kokoh yang masih utuh begitu, sehingga besok pagi akan dilanjutkan untuk pencarian, dan kemudian akses menuju bangunan yang ada korban di dalamnya itu juga sempit, sehingga untuk masuk alat berat untuk evakuasi akan dilanjutkan besok begitu. Siska. Baik. Grego, apakah para korban ini masih satu keluarga dan juga bagaimana kondisi terkini mereka saat ini? Ya betul sekali, mereka satu keluarga gitu. Dan pada saat kejadian tadi berdasarkan cerita dari orang tua dari si Ayu, bahwa pada saat kejadian itu ayah dari si Ayu ini sempat minta tolong kepada warga sekitar dan teriak kepada anak dan istrinya untuk cepat keluar. Namun karena kondisi dan situasi kejadian yang begitu cepat membuat anak dan ibunya tertimpa begitu, sehingga si ayahnya Ayu ini cepat melarikan diri atau cepat terhindar, atau sehingga cepat terhindar maksud kami untuk bisa menyelamatkan diri atas kejadian tersebut begitu. Dan saat ini si Ayu sendiri masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Umum Samarinda begitu. Baik, Grego, ada lagi yang bisa Anda sampaikan terkait peristiwa longsor di Samarinda ini? Baik, untuk peristiwa longsor sendiri di Jalan Gerlia ini, Sungai Pinang Kota Samarinda, proses pencarian akan dilanjutkan besok pagi, dan tim SAR akan gerakan satu alat ekskavator dan kemungkinan besar akan ditambahkan untuk proses mempercepat evakuasi terhadap korban begitu. Melaksanakan penyoringan, kita pastikan untuk puing-puing bangunan itu tidak ada pergerakan lagi untuk mengamankan tim rescue yang bergerak di lapangan. Apa kendalanya, Bang? Kalau kendalanya saat ini memang masih kontur itu masih labil ya, jadi masih bergeser. Tadi juga kami sempat melaksanakan proses evakuasi untuk terjadi 4 kali pergerakan tanah. Tapi alhamdulillah dengan kita melaksanakan sistem shoring, korban berhasil kita keluarkan. Kondisi korban gimana, Bang? Korban selamat, perempuan atas nama Ibu Ayu. Selanjutnya apa nih, Bang? Saat ini kita telah melaksanakan pencarian untuk yang kedua. Ya, alhamdulillah saat ini informasi dari rekan-rekan sudah menemukan lokasi dari ibu dari Ibu Ayu. Dan alhamdulillah juga korban saat ini masih dalam kondisi hidup ya. Jadi akan kita upayakan semaksimal mungkin dan secepat mungkin untuk proses evakuasinya. Oh, siap. Oke, makasih Bang ya. Terima kasih, Bang. Ya, Bu. Buka jalan di situ, jangan sempit. Buka. Kalau mau di atas saja dibongkar sedikit-sedikit. Itu ada gergaji beton. Iya. Ini jalannya muter gini. Muter sini ya. Dia itu
Peristiwa longsor terjadi di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa 27 Mei, sekira pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Akibatnya ada 4 bangunan dan 6 korban yang tertimbun material longsoran. Tim pencari langsung bergerak cepat untuk mencari dan mengevakuasi korban yang masih terjebak. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah terhubung bersama kami jurnalis Tribun Kaltim Gregorius Agung Salmon. Selamat malam Gregorius. Selamat malam Mbak Siska. Baik Grego, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi longsor? Apakah seluruh korban saat ini sudah ditemukan? Baik Mbak Siska, tadi sekitar pukul 6.00 tim SAR gabungan sudah istirahat untuk melakukan proses pencarian terhadap korban longsor yang mengakibatkan 4 rumah warga yang ikut terdampak itu, dan akan dilanjutkan pada besok pagi sekitar pukul 7 akan dilakukan proses pencarian kembali terhadap 1 korban, yaitu ibu dari si Ayu begitu. Baik Grego, lalu bisa dijelaskan bagaimana kronologi longsor yang menimpa rumah warga di Samarinda ini? Apa yang jadi pemicu longsoran? Ya, tadi berdasarkan penjelasan dari tim Basarnas di lokasi bahwa memang kondisi tanah yang tanah labil ya gitu, dan curah hujan yang cukup tinggi membuat terjadinya longsor di wilayah tersebut. Dan memang beberapa belakangan ini tim BPD Kota Samarinda untuk mewaspada terhadap lokasi di situ, itu untuk waspada terhadap longsor begitu. Namun karena curah hujan yang cukup tinggi, akhirnya terjadilah longsor tadi siang sekitar pukul 12 lewat begitu. Baik, Grego, tadi tim pencari langsung bergerak cepat untuk mengevakuasi para korban. Lalu apa yang jadi kendala dari tim pencari hingga proses pencarian harus dilanjutkan esok hari? Oke. Terkendala di lapangan tim SAR gabungan ini karena tanah yang terus bergerak dan bangunan beton ya, gitu, bangunan beton membuat tim SAR sulit untuk mengevakuasi, dan apalagi ada bangunan di depannya itu masih berdiri kokoh yang masih utuh begitu, sehingga besok pagi akan dilanjutkan untuk pencarian, dan kemudian akses menuju bangunan yang ada korban di dalamnya itu juga sempit, sehingga untuk masuk alat berat untuk evakuasi akan dilanjutkan besok begitu. Baik, Grego, apakah para korban ini masih satu keluarga dan juga bagaimana kondisi terkini mereka saat ini? Ya, betul sekali, mereka satu keluarga gitu. Dan pada saat kejadian tadi berdasarkan cerita dari orang tua dari si Ayu, bahwa pada saat kejadian itu ayah dari si Ayu ini sempat minta tolong kepada warga sekitar dan teriak kepada anak dan istrinya untuk cepat keluar. Namun karena kondisi dan situasi kejadian yang begitu cepat membuat anak dan ibunya tertimpa begitu, sehingga si ayahnya Ayu ini cepat melarikan diri atau cepat terhindar, atau sehingga cepat terhindar maksud kami untuk bisa menyelamatkan diri atas kejadian tersebut begitu. Dan saat ini si Ayu sendiri masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Umum Samarinda begitu. Baik, Grego, ada lagi yang bisa Anda sampaikan terkait peristiwa longsor di Samarinda ini? Baik, untuk peristiwa longsor sendiri di Jalan Gerlia ini, Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, proses pencarian akan dilanjutkan besok pagi, dan tim SAR akan gerakan 1 alat ekskavator, dan kemungkinan besar akan ditambahkan untuk proses mempercepat evakuasi terhadap korban begitu. Melaksanakan penyaringan, kita pastikan untuk puing-puing bangunan itu tidak ada pergerakan lagi untuk mengamankan tim rescue yang bergerak di lapangan. Apa kendalanya, Bang?
Kalau kendalanya saat ini memang masih kontur itu masih labil ya, jadi masih bergeser. Tadi juga kami sempat melaksanakan proses evakuasi, itu terjadi 4 kali pergerakan tanah. Tapi alhamdulillah dengan kita melaksanakan sistem soring, korban berhasil kita keluarkan. Kondisi korban gimana, Bang? Korban selamat, perempuan atas nama Ibu Ayu. Selanjutnya apa nih, Bang? Saat ini kita telah melaksanakan pencarian untuk yang kedua. Ya, alhamdulillah saat ini informasi dari rekan-rekan sudah menemukan lokasi dari ibu dari Ibu Ayu. Dan alhamdulillah juga korban saat ini masih dalam kondisi hidup ya. Jadi akan kita upayakan semaksimal mungkin dan secepat mungkin untuk proses evakuasinya. Oh, siap. Oke, makasih Bang ya. Terima kasih, Bang. Buka jalan di situ, jangan sempit. Buka. Kalau mau di atas saja dibongkar sedikit-sedikit. Itu ada gergaji beton. Kalau di bawah enggak. Ya. Ini jalannya muter gini. Muter sini ya. Dia itu Peristiwa longsor terjadi di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa 27 Mei, segera pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Akibatnya ada 4 bangunan dan 6 korban yang tertimbun material longsoran. Tim pencari langsung bergerak cepat untuk mencari dan mengevakuasi korban yang masih terjebak. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah terhubung bersama kami jurnalis Tribun Kaltim Gregorius Agung Salmon. Selamat malam Gregorius. Selamat malam Mbak Siska. Baik Grego, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi longsor? Apakah seluruh korban saat ini sudah ditemukan? Baik Mbak Siska, tadi sekitar pukul 6.00 tim SAR gabungan sudah istirahat untuk melakukan proses pencarian terhadap korban longsor yang mengakibatkan 4 rumah warga yang ikut terdampak gitu, dan akan dilanjutkan pada besok pagi sekitar pukul 7 akan dilakukan proses pencarian kembali terhadap 1 korban, yaitu ibu dari si Ayu begitu. Baik Grego, lalu bisa dijelaskan bagaimana kronologi longsor yang menimpa rumah warga di Samarinda ini, apa yang jadi pemicu longsoran? Ya, tadi berdasarkan penjelasan dari tim Basarnas di lokasi bahwa memang kondisi tanah yang tanah labil ya gitu, dan curah hujan yang cukup tinggi membuat terjadinya longsor di wilayah tersebut. Dan memang beberapa belakangan ini tim BPD Kota Samarinda untuk mewaspada terhadap lokasi di situ, itu untuk waspada terhadap longsor begitu. Namun karena curah hujan yang cukup tinggi, akhirnya terjadilah longsor tadi siang sekitar pukul 12 lewat begitu.
Baik, Grego, tadi tim pencari langsung bergerak cepat untuk mengevakuasi para korban. Lalu apa yang jadi kendala dari tim pencari hingga proses pencarian harus dilanjutkan esok hari? Oke, terkendala di lapangan tim SAR gabungan ini karena tanah yang terus bergerak dan bangunan beton ya, gitu, bangunan beton membuat tim SAR sulit untuk mengevakuasi. Dan apalagi ada bangunan di depannya itu masih berdiri kokoh yang masih utuh begitu, sehingga besok pagi akan dilanjutkan untuk pencarian dan kemudian akses menuju bangunan yang ada korban di dalamnya itu juga sempit, sehingga untuk masuk alat berat untuk evakuasi akan dilanjutkan besok begitu. Baik. Grego, apakah para korban ini masih satu keluarga dan juga bagaimana kondisi terkini mereka saat ini? Ya betul sekali, mereka satu keluarga gitu. Dan pada saat kejadian tadi berdasarkan cerita dari orang tua dari si Ayu bahwa pada saat kejadian itu ayah dari si Ayu ini sempat minta tolong kepada warga sekitar dan teriak kepada anak dan istrinya untuk cepat keluar, namun karena kondisi dan situasi kejadian yang begitu cepat membuat anak dan ibunya tertimpa begitu, sehingga si ayahnya Ayu ini cepat melarikan diri atau cepat terhindar sehingga cepat terhindar maksud kami untuk bisa menyelamatkan diri atas kejadian tersebut begitu. Dan saat ini si Ayu sendiri masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Umum Samarinda begitu. Baik, Grego, ada lagi yang bisa Anda sampaikan terkait peristiwa longsor di Samarinda ini? Baik, untuk peristiwa longsor sendiri di Jalan Gerlia ini, Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, proses pencarian akan dilanjutkan besok pagi. Dan tim SAR akan gerakan satu alat ekskavator dan kemungkinan besar akan ditambahkan untuk proses mempercepat evakuasi terhadap korban begitu. Melaksanakan penyoringan, kita pastikan untuk puing-puing bangunan itu tidak ada pergerakan lagi untuk mengamankan tim rescue yang bergerak di lapangan. Apa kendalanya, Bang? Kalau kendalanya saat ini memang masih kontur itu masih labil ya, jadi masih bergeser. Tadi juga kami sempat melaksanakan proses evakuasi, itu terjadi 4 kali pergerakan tanah. Tapi alhamdulillah dengan kita melaksanakan sistem shoring, korban berhasil kita keluarkan. Kondisi korban gimana, Bang? Korban selamat, perempuan atas nama Ibu Ayu. Selanjutnya apa nih, Bang? Saat ini kita telah melaksanakan pencarian untuk yang kedua. Ya, alhamdulillah saat ini informasi dari rekan-rekan sudah menemukan lokasi dari ibu dari Ibu Ayu. Dan alhamdulillah juga korban saat ini masih dalam kondisi hidup ya. Jadi akan kita upayakan semaksimal mungkin dan secepat mungkin untuk proses evakuasinya. Oh, siap. Oke, makasih Bang ya. Ya, Bu. Buka jalan di situ, jangan tunggu supir. Buka. Pelan-pelan. Kalau mau di atas saja dibongkar sedikit. Itu ada gergaji beton.
Ini jalannya muter gini. Muter sini ya. Dia itu Peristiwa longsor terjadi di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa 27 Mei, sekira pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Akibatnya ada 4 bangunan dan 6 korban yang tertimbun material longsoran. Tim pencari langsung bergerak cepat untuk mencari dan mengevakuasi korban yang masih terjebak. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah terhubung bersama kami jurnalis Tribun Kaltim Gregorius Agung Salmon. Selamat malam Gregorius. Selamat malam Mbak Siska. Baik Grego, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi longsor? Apakah seluruh korban saat ini sudah ditemukan? Baik Mbak Siska, tadi sekitar pukul 6.00 tim SAR gabungan sudah istirahat untuk melakukan proses pencarian terhadap korban longsor yang mengakibatkan 4 rumah warga yang ikut terdampak gitu, dan akan dilanjutkan pada besok pagi sekitar pukul 7 akan dilakukan proses pencarian kembali terhadap 1 korban, yaitu ibu dari si Ayu begitu. Baik Grego, lalu bisa dijelaskan bagaimana kronologi longsor yang menimpa rumah warga di Samarinda ini? Apa yang jadi pemicu longsoran? Ya, tadi berdasarkan penjelasan dari tim Basarnas di lokasi bahwa memang kondisi tanah yang tanah labil ya gitu, dan curah hujan yang cukup tinggi membuat terjadinya longsor di wilayah tersebut. Dan memang beberapa belakangan ini tim BPD Kota Samarinda untuk mewaspada terhadap lokasi di situ, itu untuk waspada terhadap longsor begitu. Namun karena curah hujan yang cukup tinggi, akhirnya terjadilah longsor tadi siang sekitar pukul 12 lewat begitu. Baik, Grego, tadi tim pencari langsung bergerak cepat untuk mengevakuasi para korban. Lalu apa yang jadi kendala dari tim pencari hingga proses pencarian harus dilanjutkan esok hari? Oke. Terkendala di lapangan tim SAR gabungan ini karena tanah yang terus bergerak dan bangunan beton ya gitu, bangunan beton membuat tim SAR sulit untuk mengevakuasi, dan apalagi ada bangunan di depannya itu masih berdiri kokoh yang masih utuh begitu, sehingga besok pagi akan dilanjutkan untuk pencarian, dan kemudian akses menuju bangunan yang ada korban di dalamnya itu juga sempit, sehingga untuk masuk alat berat untuk evakuasi akan dilanjutkan besok begitu. Siska. Baik, Grego, apakah para korban ini masih satu keluarga dan juga bagaimana kondisi terkini mereka saat ini? Ya betul sekali, mereka satu keluarga gitu, dan pada saat kejadian tadi berdasarkan cerita dari orang tua dari si Ayu bahwa pada saat kejadian itu ayah dari si Ayu ini sempat minta tolong kepada warga sekitar dan teriak kepada anak dan istrinya untuk cepat keluar. Namun karena kondisi dan situasi kejadian yang begitu cepat membuat anak dan ibunya tertimpa begitu, sehingga si ayahnya Ayu ini cepat melarikan diri atau cepat terhindar, atau sehingga cepat terhindar maksud kami untuk bisa menyelamatkan diri atas kejadian tersebut begitu. Dan saat ini si Ayu sendiri masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Umum Samarinda begitu. Baik, Grego, ada lagi yang bisa Anda sampaikan terkait peristiwa longsor di Samarinda ini? Baik, untuk peristiwa longsor sendiri di Jalan Gerlia ini, Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, proses pencarian akan dilanjutkan besok pagi, dan tim SAR
akan gerakan satu alat ekskavator dan kemungkinan besar akan ditambahkan untuk proses mempercepat evakuasi terhadap korban. Begitu. Melaksanakan penyoringan, kita pastikan untuk puing-puing bangunan itu tidak ada pergerakan lagi untuk mengamankan tim rescue yang bergerak di lapangan. Apa kendalanya, Bang? Kalau kendalanya saat ini memang masih kontur itu masih labil ya, jadi masih bergeser. Tadi juga kami sempat melaksanakan proses evakuasi, itu terjadi 4 kali pergerakan tanah. Tapi alhamdulillah dengan kita melaksanakan sistem soring, korban berhasil kita keluarkan. Kondisi korban gimana, Bang? Korban selamat, perempuan atas nama Ibu Ayu. Selanjutnya apa nih, Bang? Saat ini kita telah melaksanakan pencarian untuk yang kedua. Ya, alhamdulillah saat ini informasi dari rekan-rekan sudah menemukan lokasi dari ibu dari Ibu Ayu. Dan alhamdulillah juga korban saat ini masih dalam kondisi hidup ya. Jadi akan kita upayakan semaksimal mungkin dan secepat mungkin untuk proses evakuasinya. Oh, siap. Oke, makasih Bang ya. Jalan di situ, jangan sempit. Buka. Kalau mau di atas saja dibongkar sedikit-sedikit. Itu ada gergaji beton. Ini jalannya muter gini. Muter sini. Dia itu Peristiwa longsor terjadi di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa 27 Mei, segera pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Akibatnya ada 4 bangunan dan 6 korban yang tertimbun material longsoran. Tim pencari langsung bergerak cepat untuk mencari dan mengevakuasi korban yang masih terjebak. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah terhubung bersama kami jurnalis Tribun Kaltim Gregorius Agung Salmon. Selamat malam Gregorius. Selamat malam Mbak Siska. Baik Grego, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi longsor? Apakah seluruh korban saat ini sudah ditemukan? Baik Mbak Siska, tadi sekitar pukul 6.00 tim SAR gabungan sudah istirahat untuk melakukan proses pencarian terhadap korban longsor yang mengakibatkan 4 rumah warga yang ikut terdampak gitu, dan akan dilanjutkan pada besok pagi sekitar pukul 7 akan dilakukan proses pencarian kembali terhadap 1 korban, yaitu ibu dari si Ayu begitu. Baik Grego, lalu bisa dijelaskan bagaimana kronologi longsor yang menimpa rumah warga di Samarinda ini, apa yang jadi pemicu longsoran? Ya, tadi berdasarkan penjelasan dari tim Basarnas di lokasi bahwa memang kondisi tanah yang tanah labil ya gitu, dan curah hujan yang cukup tinggi membuat terjadinya longsor di wilayah tersebut. Dan memang beberapa
belakangan ini tim BPD Kota Samarinda untuk mewaspada terhadap lokasi di situ, itu untuk waspada terhadap longsor begitu. Namun karena curah hujan yang cukup tinggi, akhirnya terjadilah longsor tadi siang sekitar pukul 12 lewat begitu. Baik, Grego, tadi tim pencari langsung bergerak cepat untuk mengevakuasi para korban. Lalu apa yang jadi kendala dari tim pencari hingga proses pencarian harus dilanjutkan esok hari? Oke, terkendala di lapangan tim SAR gabungan ini karena tanah yang terus bergerak dan bangunan beton bangunan beton membuat tim SAR sulit untuk mengevakuasi, dan apalagi ada bangunan di depannya itu masih berdiri kokoh yang masih utuh begitu, sehingga besok pagi akan dilanjutkan untuk pencarian, dan kemudian akses menuju bangunan yang ada korban di dalamnya itu juga sempit, sehingga untuk masuk alat berat untuk evakuasi akan dilanjutkan besok begitu. Baik, Grego, apakah para korban ini masih satu keluarga dan juga bagaimana kondisi terkini mereka saat ini? Ya, betul sekali, mereka satu keluarga gitu. Dan pada saat kejadian tadi berdasarkan cerita dari orang tua dari si Ayu, bahwa pada saat kejadian itu ayah dari si Ayu ini sempat minta tolong kepada warga sekitar dan teriak kepada anak dan istrinya untuk cepat keluar. Namun karena kondisi dan situasi kejadian yang begitu cepat membuat anak dan ibunya tertimpa begitu, sehingga si ayahnya Ayu ini cepat melarikan diri atau cepat terhindar maksud kami, untuk bisa menyelamatkan diri atas kejadian tersebut begitu. Dan saat ini si Ayu sendiri masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Umum Samarinda begitu. Baik, Grego, ada lagi yang bisa Anda sampaikan terkait peristiwa longsor di Samarinda ini? Baik, untuk peristiwa longsor sendiri di Jalan Gerlia ini, Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, proses pencarian akan dilanjutkan besok pagi. Dan tim SAR akan gerakan satu alat ekskavator dan kemungkinan besar akan ditambahkan untuk proses mempercepat evakuasi terhadap korban begitu. Melaksanakan penyoringan, kita pastikan untuk puing-puing bangunan itu tidak ada pergerakan lagi untuk mengamankan tim rescue yang bergerak di lapangan. Apa kendalanya, Bang? Kalau kendalanya saat ini memang masih kontur itu masih labil ya, jadi masih bergeser. Tadi juga kami sempat melaksanakan proses evakuasi, itu terjadi 4 kali pergerakan tanah. Tapi alhamdulillah dengan kita melaksanakan sistem soring, korban berhasil kita keluarkan. Kondisi korban gimana, Bang? Korban selamat, perempuan atas nama Ibu Ayu. Selanjutnya apa nih, Bang? Saat ini kita telah melaksanakan pencarian untuk yang kedua. Ya, alhamdulillah saat ini informasi dari rekan-rekan sudah menemukan lokasi dari ibu dari Ibu Ayu. Dan alhamdulillah juga korban saat ini masih dalam kondisi hidup ya. Jadi akan kita upayakan semaksimal mungkin dan secepat mungkin untuk proses evakuasinya. Oh, siap. Oke, makasih Bang ya. Terima kasih, Bang. Jalan di situ, jangan menyempit. Buka. Pelan-pelan.
Kalau mau di atas saja dibongkar sedikit-sedikit. Itu ada gergaji beton. Ini jalannya muter gini. Muter sini ya. Dia itu Peristiwa longsor terjadi di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa 27 Mei, sekira pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Akibatnya ada 4 bangunan dan 6 korban yang tertimbun material longsoran. Tim pencari langsung bergerak cepat untuk mencari dan mengevakuasi korban yang masih terjebak. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah terhubung bersama kami jurnalis Tribun Kaltim Gregorius Agung Salmon. Selamat malam Gregorius. Selamat malam Mbak Siska. Baik Grego, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi longsor? Apakah seluruh korban saat ini sudah ditemukan? Baik Mbak Siska, tadi sekitar pukul 6.00 tim SAR gabungan sudah istirahat untuk melakukan proses pencarian terhadap korban longsor yang mengakibatkan 4 rumah warga yang ikut terdampak gitu, dan akan dilanjutkan pada besok pagi sekitar pukul 7 akan dilakukan proses pencarian kembali terhadap 1 korban, yaitu ibu dari si Ayu begitu. Baik Grego, lalu bisa dijelaskan bagaimana kronologi longsor yang menimpa rumah warga di Samarinda ini, apa yang jadi pemicu longsoran? Ya, tadi berdasarkan penjelasan dari tim Basarnas di lokasi bahwa memang kondisi tanah yang tanah labil ya gitu, dan curah hujan yang cukup tinggi membuat terjadinya longsor di wilayah tersebut. Dan memang beberapa belakangan ini tim BPD Kota Samarinda untuk mewaspada terhadap lokasi di situ, itu untuk waspada terhadap longsor begitu. Namun karena curah hujan yang cukup tinggi, akhirnya terjadilah longsor tadi siang sekitar pukul 12 lewat begitu. Baik, Grego, tadi tim pencari langsung bergerak cepat untuk mengevakuasi para korban. Lalu apa yang jadi kendala dari tim pencari hingga proses pencarian harus dilanjutkan esok hari? Oke. Terkendala di lapangan tim SAR gabungan ini karena tanah yang terus bergerak dan bangunan beton ya gitu, bangunan beton membuat tim SAR sulit untuk mengevakuasi, dan apalagi ada bangunan di depannya itu masih berdiri kokoh yang masih utuh begitu, sehingga besok pagi akan dilanjutkan untuk pencarian, dan kemudian akses menuju bangunan yang ada korban di dalamnya itu juga sempit, sehingga untuk masuk alat berat untuk evakuasi akan dilanjutkan besok begitu. Siska. Baik, Grego, apakah para korban ini masih satu keluarga dan juga bagaimana kondisi terkini mereka saat ini? Ya betul sekali, mereka satu keluarga gitu, dan pada saat kejadian tadi berdasarkan cerita dari orang tua dari si Ayu bahwa pada saat kejadian itu ayah dari si Ayu ini sempat minta tolong kepada warga sekitar dan teriak kepada anak dan istrinya untuk cepat keluar. Namun karena kondisi dan situasi kejadian yang begitu cepat membuat anak dan ibunya tertimpa begitu, sehingga si ayahnya Ayu ini cepat melarikan diri atau cepat terhindar, atau sehingga cepat terhindar maksud kami untuk bisa menyelamatkan diri atas kejadian tersebut begitu. Dan saat ini si Ayu sendiri masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Umum Samarinda begitu. Baik, Grego, ada lagi yang bisa Anda sampaikan terkait peristiwa longsor di Samarinda ini?
Baik, untuk peristiwa longsor sendiri di Jalan Gerlia ini, Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, proses pencarian akan dilanjutkan besok pagi, dan tim SAR akan gerakan satu alat ekskavator dan kemungkinan besar akan ditambahkan untuk proses mempercepat evakuasi terhadap korban. Begitu. Melaksanakan penyoringan, kita pastikan untuk puing-puing bangunan itu tidak ada pergerakan lagi untuk mengamankan tim rescue yang bergerak di lapangan. Apa kendalanya, Bang? Kalau kendalanya saat ini memang masih kontur itu masih labil ya, jadi masih bergeser. Tadi juga kami sempat melaksanakan proses evakuasi, itu terjadi 4 kali pergerakan tanah. Tapi alhamdulillah dengan kita melaksanakan sistem soring, korban berhasil kita keluarkan. Kondisi korban gimana, Bang? Korban selamat, perempuan atas nama Ibu Ayu. Selanjutnya apa nih, Bang? Saat ini kita telah melaksanakan pencarian untuk yang kedua. Ya, alhamdulillah saat ini informasi dari rekan-rekan sudah menemukan lokasi dari ibu dari Ibu Ayu. Dan alhamdulillah juga korban saat ini masih dalam kondisi hidup ya. Jadi akan kita upayakan semaksimal mungkin dan secepat mungkin untuk proses evakuasinya. Oh, siap. Oke, makasih Bang ya. Terima kasih, Bang. Semua jalan di situ, jangan ditutupin. Buka. Kalau mau di atas saja dibongkar sedikit-sedikit. Itu ada gergaji beton. Ini jalannya muter gini. Muter sini. Iya itu. Peristiwa longsor terjadi di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa 27 Mei, sekira pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Akibatnya ada 4 bangunan dan 6 korban yang tertimbun material longsoran. Tim pencari langsung bergerak cepat untuk mencari dan mengevakuasi korban yang masih terjebak. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah terhubung bersama kami jurnalis Tribun Kaltim Gregorius Agung Salmon. Selamat malam Gregorius. Selamat malam Mbak Siska. Baik Grego, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di lokasi longsor? Apakah seluruh korban saat ini sudah ditemukan? Baik Mbak Siska, tadi sekitar pukul 6.00 tim SAR gabungan sudah istirahat untuk melakukan proses pencarian terhadap korban longsor yang mengakibatkan 4 rumah warga yang ikut terdampak gitu, dan akan dilanjutkan pada besok pagi sekitar pukul 7 akan dilakukan proses pencarian kembali terhadap satu korban, yaitu ibu dari si Ayu begitu. Baik Grego, lalu bisa dijelaskan bagaimana kronologi longsor yang menimpa rumah warga di Samarinda ini, apa yang jadi pemicu longsoran? Ya, tadi berdasarkan penjelasan dari tim Basarnas di lokasi bahwa memang kondisi tanah yang tanah labil ya,
gitu, dan curah hujan yang cukup tinggi membuat terjadinya longsor di wilayah tersebut. Dan memang beberapa belakangan ini tim BPD Kota Samarinda untuk mewaspada terhadap lokasi di situ, gitu, untuk waspada terhadap longsor begitu. Namun karena curah hujan yang cukup tinggi, akhirnya terjadilah longsor tadi siang sekitar pukul 12 lewat begitu. Baik, Grego, tadi tim pencari langsung bergerak cepat untuk mengevakuasi para korban. Lalu apa yang jadi kendala dari tim pencari hingga proses pencarian harus dilanjutkan esok hari? Oke, terkendala di lapangan tim SAR gabungan ini karena tanah yang terus bergerak dan bangunan beton ya, gitu, bangunan beton membuat tim SAR sulit untuk mengevakuasi. Dan apalagi ada bangunan di depannya itu masih berdiri kokoh yang masih utuh begitu. Sehingga besok pagi akan dilanjutkan untuk pencarian, dan kemudian akses menuju bangunan yang ada korban di dalamnya itu juga sempit, sehingga untuk masuk alat berat untuk evakuasi akan dilanjutkan besok begitu. Baik. Grego, apakah para korban ini masih satu keluarga dan juga bagaimana kondisi terkini mereka saat ini? Ya, betul sekali, mereka satu keluarga gitu. Dan pada saat kejadian tadi berdasarkan cerita dari orang tua dari si Ayu, bahwa pada saat kejadian itu ayah dari si Ayu ini sempat minta tolong kepada warga sekitar dan teriak kepada anak dan istrinya untuk cepat keluar. Namun karena kondisi dan situasi kejadian yang begitu cepat membuat anak dan ibunya tertimpa begitu, sehingga si ayahnya Ayu ini cepat melarikan diri atau cepat terhindar maksud kami, untuk bisa menyelamatkan diri atas kejadian tersebut begitu. Dan saat ini si Ayu sendiri masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Umum Samarinda begitu. Baik, Grego, ada lagi yang bisa Anda sampaikan terkait peristiwa longsor di Samarinda ini? Baik, untuk peristiwa longsor sendiri di Jalan Gerlia ini, Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, proses pencarian akan dilanjutkan besok pagi, dan tim SAR akan gerakan satu alat ekskavator dan kemungkinan besar akan ditambahkan untuk proses mempercepat evakuasi terhadap korban begitu. Melaksanakan penyoringan, kita pastikan untuk puing-puing bangunan itu tidak ada pergerakan lagi untuk mengamankan tim rescue yang bergerak di lapangan. Apa kendalanya, Bang? Kalau kendalanya saat ini memang masih kontur itu masih labil ya, jadi masih bergeser. Tadi juga kami sempat melaksanakan proses evakuasi, itu terjadi 4 kali pergerakan kanan. Tapi alhamdulillah dengan kita melaksanakan sistem soring, korban berhasil kita keluarkan. Kondisi korban gimana, Bang? Korban selamat, perempuan atas nama Ibu Ayu. Selanjutnya apa nih, Bang? Saat ini kita telah melaksanakan pencarian untuk yang kedua. Ya, alhamdulillah saat ini informasi dari rekan-rekan sudah menemukan lokasi dari ibu dari Ibu Ayu. Dan alhamdulillah juga korban saat ini masih dalam kondisi hidup ya. Jadi akan kita upayakan semaksimal mungkin dan secepat mungkin untuk proses evakuasinya. Oh, siap. Oke, makasih Bang ya. Terima kasih, Bang. Buka jalan di situ, jangan sempit. Buka. Posisi, Pak.
Kalau mau di atas saja dibongkar sedikit-sedikit. Itu ada gergaji beton. Kalau dalam nggak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.